Kalau saya sih bukan berdasarkan artikel ya. Artikel itu tulisan manusia. Mohon maaf Bu, Karena mohon saya maaf. Gini, berdasarkan kita Alkitab. menjelaskan Bu ya, kalau berdasarkan dari kitab Anda tidak ada penjelasan tata kaidah bahasa, nggak ada. Ya, perlu saya kasih tahu Anda, di dalam kitab Anda terjemahan doang yang ada. Tidak ada pembahasan tata kaidah bahasa, nggak ada. Gitu. Kalau saya bisa menjelaskan kepada Anda ya, pakai kitab Anda. Tapi di sini tidak ada penjelasan tata kaidah bahasa. Tata kaidah bahasa itu apa maksudnya di sini? Nah, Kan makanya Alkitab setiap bahasa ini, Bu, Alkitab ya. itu cuma ada ya bahasa Indonesia yang saya tahu dan saya pahami tulisannya artinya seperti Ibu itu. tahu bahasa Indonesia ada subjek, ada objek, ada predikat. Kan kayak gitu, ada keterangan. Begitu pula bahasa lain. Ada mereka subjeknya, ada objeknya. Dengan istilah bahasa itu sendiri. Makanya dia bilang sesuai dengan artikel dari Kristen ini sendiri ya, Kalau saya Yesus cuman kagak ada naik ke langit gitu. Kagak ada naik ke surga. Ada, Tapi ada di Yesus dia naik ke langit bukan ke surga. Jadi seperti itu. Kamu ada Alkitab nggak di situ? Saya nggak pegang Alkitab. Ini nggak bisa kitab. buka sih di sini. Coba kamu buka Markus 16 ayat 19. Nah, itu ayat siluman pula. Jangan bawa ayat siluman lah sama saya Bu. Ya, karena itu ayat itu bukan siluman. ayat siluman. Enggak tahu dari mana asal usulnya itu Markus 16 itu. Karena Markus 16 itu hanya 1 sampai 8, Bu. Itu ayat siluman sisanya. Berarti kalau saya cuman berdasarkan Alkitab bukan berdasarkan artikel Ya, aja berarti sih. Ibu harus banyak belajar, bedakan bahasanya ya, bedakan juga cari juga teks aslinya karena saya udah mengkaji itu, Bu. Yang saya tahu saya Alkitab itu pakai bahasa Indonesia yang saya pahami dan semua orang itu aja. Kalau artikel di luar Alkitab itu sudah buatan manusia dan bisa aja yang buat itu bukan orang-orang yang memang benar-benar Kristen. Lalu gimana Bu? LAI aja ngambil dari artikel disiplin bahasa Yunani. Nah, kelas-kelas yang menerjemahkan kitab Anda saja ngambilnya di artikel. Kayak gimana? Artikel apa? Sudah terlalu jauh tapi iya, makanya Anda salah bantahan Anda kayak gitu terhadap saya. Karena apa penerjemah kitab Anda sendiri pun pakai artikel. Nah, kalau misalnya ada ayat di Alkitab yang bilang Yesus itu mati, bangkit dan naik ke surga. Itu aja kok. Itu sangat ada banget di Alkitab. Itu iya, itu dari terjemahan bahasa Indonesia. Coba Anda lihat coba Anda lihat Bu ya, terjemahan ke bahasa Inggris bukan surga tapi langit. Gitu makanya coba Anda lihat terjemahan Inggris ya, langit, MILT, langit bukan surga. Jadi kalaunya Anda mau memahami Bu ya, kitab Anda itu bukan dari terjemahannya tapi dari bahasa aslinya. Anda menyalahkan saya pakai artikel, sedangkan penerjemah kitab Anda sendiri pakai artikel. Itu surga. Anda mau bilang bahwa penerjemah kitab Anda salah gitu? Enggak dong, enggak salah. Makanya nggak bisa disalahkan. Saya bacakan ketika saya baca dari referensi Kristen. Langit itu bukan berarti surga dan surga bukan berarti langit. Betul, beda. Betul. Kalau Ustadz bilang kan Muhammad itu ada di atas langit, langit paling atas. Nah berarti Muhammad dia adanya di langit. Gini. Dan itu pun rohnya aja. Tapi kalau Yesus itu ada di sorga, roh dan jiwa raganya itu semua ada di atas sana. Nah, baik. Saya jelaskan tentang Nabi Muhammad ya. Jiwa mungkin jiwanya iya, tapi raganya ada di mana sekarang Muhammad? Baik, saya jelaskan kepada Anda Bu ya tentang Nabi Muhammad. Apa itu Rafiqul A'la? Adalah tempat yang paling tinggi dari surga ya. Jadi kalau Yesus Anda hanya naik ke surga, masih jempol ke bawah itu Bu ya. Yang namanya Rafiqul A'la di sisi Allah bukan cuma ditempatkan di satu tempat lagi, tapi Rafiqul A'la itu adalah sesuatu yang tinggi
di Ada sisi di Allah. Alkitab, ada di Alkitab, Ustadz pasti tahu. Ada di, kalau misalnya paham Alkitab pasti tahu. Di Alkitab ada Yesus mati, bangkit, dan dia diangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu ayat nggak jelas Bukan juga. cuma jiwa dan rohnya aja, tapi dia sebadan-badannya diangkat ke surga. Iya. Jiwa dan raganya diangkat ke surga. Nah, makanya Bu, Kan yang jiwanya dimaksud aja. Bu, satu kritiknya ya, pakai teropong apa orang lihat dia duduk di sebelah kanan Bapak. Ada di Alkitab dan Allah sendiri yang Nah, mengucapkan makanya itu pun dikritik oleh orang Kristen sendiri. Siapa yang bisa lihat di sebelah kanan Bapak duduk pakai teropong apa? kita tidak lihat karena kita tidak ada yang udah naik ke surga kan. Nah, artinya apa, Bu? Itu perkataan Artinya- Allah sendiri. Artinya apa? Ketika Anda mengatakan Allah Yesus naik di sebelah kanan Bapa, dari penulisnya berarti dia bisa melihat dengan matanya, dia duduk di sebelah kanan. Pertanyaannya pakai teropong apa? Itu makanya dibantah sendiri oleh Kristen. Yang dimaksud Ada. duduk di Kalau yang sebelah. bantah itu berarti bukan Kristen, bukan Kristen yang bantah, bukan Kristen. Karena kalau Kristen itu dia sesuai dengan Alkitab. Alkitab itu ada, ayat itu ada. Yesus itu Bu, mati, Bu, bangkit, Bu. dan naik ke surga, duduk di Bu. sebelah kanan Allah Bapa. Bu, Kalau jangan misalnya salah, ada Bu. yang bantah, berarti dia bukan Kristen. Bu, jangan salah, Kristen bukan cuma Anda. Di luar negeri pun banyak. Makanya mereka pakai teks aslinya. Kagak kayak Kristen Indonesia modal terjemahan ngotot gitu. Mereka yang berpendidikan gitu. Berpendidikan mengkaji agama mereka dari teks. Mereka sendiri mengatakan Yesus naik ke langit. Makanya yang dimaksud Yesus naik ke langit, duduk di sebelah kanan Bapa, itu di langit, bukan di surga. Aduh. Nih Bu, ya. Lalu di mana Nabi Muhammad? Saya jawab dulu sama Ibu ya. Nih ya. Aku mendatangi pintu surga, kata Nabi Muhammad ya, dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Penjaga surga berkata, aku telah diperintah membukanya untukmu, dan aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu. Berarti Bu, di sini Yesus pun masih gantung di langit gitu, ya. Karena apa? Yang buka pintu surga pertama kali itu adalah Nabi Muhammad, bukan Yesus. Nah, jadi Yesus saat ini di pelatar surga, dia masih ngambang gitu. Kayak gimana? Makanya sudah saya bilang Nabi Muhammad itu jasadnya di Madinah, tapi dia adalah makhluk paling tinggi yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Begitu ya. Iya. Jadi nggak bisa dibandingkan Bu, Pak RT dengan presiden, nggak bisa. Aku kasihan aja sih kalau kalian gitu loh menyanjung orang yang raganya aja udah mati, udah dikubur. Iya wajar Bu. Nah, kita Yesus Gini, itu ada, jiwa raganya ada di surga. Bu, gini, kalaunya Nabi wajar itu mati, Bu ya, wafat. Nabi Abraham wafat, Musa wafat, Daud wafat, Ezra wafat, Dan Nabi Yesus Muhammad tidak wafat. Yesus Nah, tidak Yesus tidak mati, yang tapi katanya dia- Tuhan, Bu, ya. Yesus yang katanya Tuhan mati juga. Yang kagak wajar itu Mati. Tuhan yang mati, Bu, ya. mati, iya mati. Kalau Tapi gini, kalaunya Nabi, ya kalau sekelas cuma kelas Nabi, ya dia Nabi terdahulu pun mati gitu. Nabi Muhammad wafat juga beliau. Wajar kalau Nabi Muhammad wafat karena nabi-nabi terdahulu juga wafat. Nah, yang kagak wajar itu Bu, kalau yang namanya Tuhan mati gitu. Itu kurang ajar Bu.